Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pertandingan yang dinantikan oleh para penggemar timnas adalah pertandingan melawan Cina. Karena kita semua ingin melihat apakah benar kekalahan ketika tandang ke Cina dahulu itu karena timnas kita kalah kualitas dengan timnas Cina ataupun kalah strategi. Dan tadi malam timnas Indonesia membuktikan bahwa ketika kita tandang ke Cina terjadi kesalahan strategi permainan yang diterapkan oleh tim kepelatihan sehingga kita mengalami kekalahan. Timnas kita mengalami kekalahan. Pada line up pemain yang ditampilkan tadi malam terjadi beberapa perubahan. Tapi saya suka line up ini karena saya selalu suka Sayuri berada di dalam lapangan. Dan saya juga ingin melihat perkembangan Kambuaya, apakah dia layak bermain di timnas ini. Saya tidak begitu yakin dengan Egy Maulana Fikri karena menurut saya di beberapa tulisan Facebook saya mengatakan bahwa Egy sudah tidak bisa berkembang lagi. Tapi Egy bermain malam ini. Pada posisi center back, ini adalah formasi terbaik menurut saya. Hubner, Jai, dan Rizky Ridho. Tentu saja trio center back ini nantinya akan dibantu oleh Verdong dan Sayuri. Sayuri ini, kenapa saya sangat menyukai dia berada di lapangan? Karena dia sangat eksplosif ketika menyerang dan punya kecepatan untuk melakukan transisi ke bertahan. 5 pemain bertahan yang sangat baik, kemudian didukung oleh Pelupesi. Kambuaya bermain di lini serang, Egy bermain di lini serang untuk mendampingi Oleh. Pertandingan tadi malam berjalan sangat baik untuk timnas. Timnas terlihat sangat kuat. Cina tidak bisa membangun serangan. Cina kebingungan untuk menerobos lini pertahanan timnas kita. Seingat saya, hanya satu kali keteledoran dari lini pertahanan kita membuat striker Cina bisa menciptakan situasi 2 lawan 2 melawan lini pertahanan kita, lini belakang kita. Tapi untungnya gagal. Sisanya kita menguasai pertandingan. Akibat dari ketangguhan dan sistem pertahanan timnas kita, Cina terpaksa bermain di kedalaman. Ini membuat Ole Romeni, Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri, bahkan Egy Maulana Fikri bisa mendapatkan momentum mereka untuk membangun serangan bahkan di dalam kotak penalti Cina yang diisi oleh banyak pemain Cina. Permainan umpan-umpan pendek walaupun mereka dalam pengawalan tapi bisa dilakukan dengan baik. Bahkan umpan-umpan 1-2 bisa dilaksanakan. Kekurangan lini serang malam ini hanya tidak bisa menuntaskan serangan dengan baik. Dan dengan kemapanan sistem pertahanan kita, Pelupesi bisa menambah perannya dari gelandang bertahan menjadi gelandang menyerang. Kita lihat banyak serangan bukan dibangun oleh Tom Hyi, tapi oleh Pelupesi. Dan ini sangat baik. Ini menampakkan bagaimana arogansi dari lini serang kita. Sayang, Tom Hyi tidak muncul. Di sini kita melihat ketika level timnas meninggi, kita sudah tidak merasa cukup lagi dengan kemampuan Tom Hyi. Dan dengan permainan Rizky Ridho, Hubner, Jai, Pelupesi, Verdong, dan Yaakob Sayuri, bahkan kita tidak teringat lagi kita punya Kevin Dick dan Mads Hilger. Kita tidak merindukan lagi mereka. Ini permainan yang cukup baik, kalau tidak mau kita katakan spektakuler di babak pertama. Kekurangan cuma satu, lini depan tidak bisa menuntaskan serangan. Ketika lini serang tidak bisa menuntaskan serangan, percaya diri Cina mulai tumbuh. Dia tidak merasa lagi serangan-serangan Indonesia terlalu berbahaya. Maka di menit 35 ke atas, Cina mulai keluar untuk menyerang. Walaupun serangan mereka bisa dihalau atau digagalkan oleh sistem pertahanan dan lini pertahanan kita yang sangat baik. Cuman satu syuting yang bisa dilakukan dan itu juga digagalkan oleh penampilan yang sangat baik dari kiper kita. Saya rasa Indonesia menutup babak pertama dengan sangat baik, kalau tidak mau dikatakan permainan yang spektakuler. Dan penampilan yang sangat baik ini disempurnakan oleh penalti yang didapat oleh Kambuaya. Ini menunjukkan bagaimana kecerdasan dan kecepatan Kambuaya dalam membaca situasi di lapangan. Pada babak kedua, yang saya khawatirkan terjadi. Banyak pemain Liga 1 tidak mampu tampil 90 menit full dengan level pertandingan seperti ini. Kita lihat Kambuaya mulai tidak efektif, Yaakob Sayuri mulai turun intensitasnya, Egy sudah mulai hilang, bahkan Ole Romeni sudah mulai menurun. Ini Ole Romeni bisa kita pahami karena dia di babak pertama
terus-menerus berlari mengejar bola. Karena oleh Romani selalu diberikan umpan-umpan lambung atau bola-bola zona. Jadi menurut saya kekurangan Yaakob Sayuri dan Kambuaya tinggal pada stamina. Dan ini memang karakter dari pemain-pemain di Liga 1. Akibat dari menurunnya stamina yang signifikan dan terlambatnya tim kepelatihan melakukan pergantian, Cina mulai membuka serangan. Cina mulai keluar untuk membangun serangan. Dan ini mulai memberikan beban kepada lini belakang kita. Dan timnas mulai terancam dengan serangan-serangan yang dibangun oleh Cina. Tapi pergantian dilakukan dan menit 75 atau 77 ke atas, Indonesia kembali memegang kendali permainan. Penampilan yang cukup bagus juga saya lihat pada Beckham. Menurut saya, Beckham adalah debutan muda terbaik yang tampil di timnas era ini. Kita melihat Malik bagaimana tampil, dia sangat intens melakukan pressing, tapi dia tidak bisa menempatkan diri, menempatkan posisinya di tempat yang mudah diberikan umpan, dan passing-passingnya buruk sekali. Sananta kita sudah melihat berkali-kali, dan bukannya ingin kita mendiskreditkan dia atau merendahkan dia, tapi Sananta memang tidak berada pada level timnas ini. Beckham masuk ke lapangan dan menempatkan diri pada posisi-posisi yang siap untuk menerima umpan. Dan dia berani untuk melakukan gerakan-gerakan yang mengancam lini pertahanan Cina. Kekurangan Beckham adalah fisiknya, postur tubuhnya yang kecil. Dia punya kesempatan sekali di dalam kotak penalti Cina, tapi dia kalah dalam pertarungan fisik. Sekali lagi, menurut saya Beckham adalah debutan muda terbaik yang tampil di timnas era ini. Kesimpulan saya, tim yang tampil ketika melawan Cina bermain sangat baik. Dan ini menunjukkan bahwa banyak pemain lain yang ketika diberi kesempatan bisa membuktikan di lapangan. Membuat timnas kita punya banyak opsi ketika menghadapi situasi tertentu. Ini suatu hal yang positif bagi timnas kita. Saya berharap timnas bisa melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia dan bisa sukses di sana. Mengingat Arab Saudi sudah ditentukan menjadi tuan rumah bagi pertandingan round 4 kualifikasi Piala Dunia ini. Kerja yang sangat bagus dari tim kepelatihan kita. Semoga timnas bisa menembus Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.